Halo, saya Nelly Wulandari. Saya di sini akan menjelaskan tentang bencana non-alam, salah satunya yaitu kegagalan teknologi. Langsung saja, tonton videonya sampai akhir, jangan di-skip ya. Enjoy! Apa itu teknologi? Teknologi merupakan sarana alat atau mesin yang diciptakan dan digunakan sejatinya untuk mempermudah manusia dalam menyelesaikan berbagai macam masalah atau pekerjaan. Biasanya penggunaan alat teknologi oleh manusia ini diawali dengan adanya perubahan sumber daya alam menjadi berbagai macam alat-alat sederhana. Dalam kehidupan, pasti saja manusia tidak luput dari sifat khilaf, lupa, maupun salah. Di dunia ini, terdapat bencana non-alam, salah satunya yaitu kegagalan teknologi. Kegagalan teknologi merupakan kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian, dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan atau industri. Apa sih penyebab dari kegagalan teknologi? Penyebab dari kegagalan teknologi. Yang pertama ada kebakaran. Hasil penelitian menyebutkan bahwa sebagian besar akibat dari kebakaran yaitu adalah arus listrik. Kejadian kebakaran biasanya terjadi di daerah pemukiman, toko, dan pabrik. Sehingga kita sebagai warga sekitar wajib memperhatikan hal ini. Yang kedua, kegagalan atau kesalahan desain keselamatan pabrik teknologi. Yang ketiga, kesalahan prosedur pengoperasian pabrik atau teknologi. Contohnya dalam video ini. Dalam video ini dijelaskan bahwa pabrik ini memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, sehingga lingkungan itu rusak dan tercemar akibat limbah yang dihasilkan oleh pabrik. Bagaimana cara perusakannya? Cara perusakan kegagalan teknologi. Ledakan peralatan pabrik dan alat angkut massal dapat menyebabkan kebakaran hebat dan menimbulkan korban jiwa, luka-luka, kerusakan bangunan, dan kecelakaan transportasi. Kecelakaan transportasi membunuh dan melukai penumpang, juga awak kendaraan yang rusak, dan juga dapat menimbulkan pencemaran. Kebakaran pada industri dapat menimbulkan suhu yang sangat tinggi dan menimbulkan kerusakan pada daerah yang luas. Zat-zat pencemar atau polutan yang terlepas di air dan udara akan menyebar pada daerah yang sangat luas dan menimbulkan pencemaran pada udara, sumber air minum, tanaman pertanian, dan tempat persediaan pangan. Gejala dan tanda-tanda. Yang pertama, kejadian sangat cepat atau dalam hitungan menit atau 1 jam. Dan secara tiba-tiba. Yang kedua, desain pabrik atau industri yang dilengkapi dengan sistem monitoring dan sistem peringatan akan bahaya kebakaran, kerusakan komponen atau peralatan, ledakan, dan terjadinya kondisi bahaya lainnya akan menghentikan operasi peralatan atau mesin secara otomatis. Yang ketiga, tanda peringatan dan evakuasi pekerja, pabrik, dan masyarakat sekitarnya akan berfungsi dan berbunyi saat bahan-bahan pencemar yang berbahaya terlepas atau bocor. Yang keempat, tercium bau menyengat akibat terjadinya kebakaran, kebocoran gas, atau bahan kimia berbahaya lainnya. Yang kelima, terdapat asap mengepul akibat kebakaran atau terjadinya campuran bahan kimia yang tidak wajar. Yang keenam, suhu udara di dalam pabrik akan meningkat cepat di atas suhu rata-rata yang ada. Yang ketujuh, terdengar suara mesin atau peralatan pabrik yang keras dan tidak seperti suara mesin atau peralatan yang digunakan selama ini. Yang kedelapan,
Terjadinya getaran hebat di lokasi pabrik akibat meledaknya mesin atau lainnya. Mitigasi bencana. Upaya mitigasi bencana kegagalan teknologi dibagi menjadi dua bagian, yaitu mitigasi non-struktural atau bukan upaya pembangunan fisik, dan mitigasi struktural atau upaya pembangunan fisik. Yang pertama, mitigasi non-struktural. Latih staf operasional peralatan pabrik sesuai dengan persyaratan yang diminta untuk menjalankan peralatan tersebut. Yang kedua, tingkatkan standar keselamatan kerja di pabrik dan keselamatan desain peralatan. Yang ketiga, latih staf dalam penggunaan alat pemadaman kebakaran portable. Yang keempat, sosialisasikan rencana-rencana pencematan. Yang keempat, sosialisasikan rencana-rencana penyelamatan kepada pegawai dan penduduk di sekitar dengan bekerja sama dengan instansi terkait. Yang kelima, kurangi atau hilangkan bahaya yang telah diidentifikasi. Selanjutnya, secara proaktif melakukan monitoring tingkat pencemaran sehingga standar keselamatan tidak akan terlampaui. Yang ke-8, lakukan latihan simulasi bencana kegagalan teknologi secara berkala. Selanjutnya, yaitu mitigasi struktural. Yang pertama yaitu dengan bangun pabrik dengan menggunakan material bangunan atau peralatan keamanan yang terjamin. Yang kedua, desain pabrik atau industri yang dilengkapi dengan sistem monitoring dan sistem peringatan akan bahaya kebakaran dan atau bahaya karena kegagalan teknologi. Yang ketiga, pasang alat deteksi asap dan api. Yang keempat, pasang pemadam kebakaran otomatis di setiap bagian pabrik. Ini adalah salah satu contoh kasus tentang kegagalan teknologi di pabrik Samsung yang terjadi pada bulan Agustus 2016. Pada bulan Agustus 2016, pabrik Samsung meluncurkan Galaxy Note 7. Itu merupakan smartphone premium yang bisa dilipat. Namun, tak lama peluncuran, ada banyak laporan bahwa Galaxy Note 7 mudah meledak atau terbakar saat diisi daya atau digunakan. Hal ini disebabkan karena baterainya korsleting dan panas yang berlebihan. Akhirnya, Samsung melakukan recall atau penarikan kembali sekitar 2,5 juta unit Galaxy Note 7 dan menggantikannya dengan unit baru yang menggunakan baterai dari pemasok yang berbeda. Samsung juga menawarkan kompensasi berupa uang tunai, voucher, atau penukaran HP baru dengan model lain seperti Galaxy S7. Namun, ternyata unit penggantinya pun tetap bermasalah dan ada beberapa kasus yang masih terbakar. Hal ini disebabkan oleh kesalahan dalam proses manufaktur baterai yang menyebabkan adanya benda asing atau las tidak sempurna di dalamnya. Langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh pabrik Samsung menerapkan beberapa tips dan langkah pencegahan untuk pengisian daya dan penggunaan perangkat Galaxy secara aman, seperti penggunaan baterai, pengisian daya, dan aksesoris yang resmi. Menjaga perangkat tetap kering, tidak menyimpan perangkat di dekat medan magnet atau sumber panas, dan menghindari kontak dengan perangkat ketika mengalami panas berlebihan. Samsung juga berkomitmen untuk melakukan aksi iklim dengan mengurangi emisi gas rumah kaca di tempat kerja, mengelola proyek menghemat energi, dan meningkatkan efisiensi energi. Langkah-langkah penanganan dari pabrik Samsung, yaitu Samsung melakukan recall atau penarikan kembali sekitar 2,5 juta unit Galaxy Note 7 dan menggantikannya dengan unit baru yang menggunakan baterai dari pemasok yang berbeda. Samsung juga menawarkan kompensasi berupa uang tunai, voucher, atau penukaran dengan model lain seperti Galaxy S7.
Samsung kemudian menghentikan produksi dan penjualan Galaxy Note 7 secara permanen pada bulan Oktober 2016. Samsung juga meminta para pengguna untuk mengembalikan atau mematikan Galaxy Note 7 dan tidak menggunakannya lagi. Langkah-langkah rehabilitas yang dilakukan oleh pabrik Samsung yaitu Samsung melakukan penyelidikan mendalam dan menyeluruh untuk mengetahui penyebab pasti masalah ini dan mencegah terulangnya kembali di masa mendepan. Samsung juga mengumumkan hasil penyelidikannya secara transparansi dan meminta maaf kepada publik atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Samsung juga mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas dan keselamatan produknya, seperti membuat pusat penelitian baterai, mengadakan tes baterai yang lebih ketat, dan membentuk dewan penasihat yang terdiri dari ahli-ahli independen. Samsung juga berusaha untuk memperbaiki citranya dengan meluncurkan produk-produk baru yang lebih inovatif dan handal, seperti Galaxy S8, Galaxy Note 8, dan Galaxy S9. Samsung juga memberikan diskon atau penawaran khusus bagi para pengguna Galaxy Note 7 yang ingin beralih ke produk Samsung lainnya.